Hai kawan-kawan semuanya, yuk kita klik subscribe terlebih dahulu sebelum melanjutkan video ini. Saya kasih waktu 3 detik ya. 1, 2, 3. Happy watching. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Iman Budiman dari Iman Budiman Channel. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan tutorial di Google Classroom. Sebelumnya kita membahas tentang menu forum, kemudian nilai, dan juga bagaimana kita membuat tugas. Oke, kita langsung aja ke part yang ketiganya, bagaimana kita membuat kuis di Classroom. Tentunya bukan hanya kuis, nanti kita lihat di menu untuk memberikan tugas kepada siswa. Sebelum itu kita seperti biasa lakukan login. Kita ketikkan aja Google. Kemudian lakukanlah login di sini. Di sebelah pojok kanan atas. Silakan masukkan akun Google Bapak Ibu semuanya. Apabila kita sudah melakukan sign in, maka langkah yang selanjutnya adalah kita mengetikkan Google Classroom di kotak pencarian atau search engine dari Google tersebut. Nah, seperti ini. Kita klik aja Google Classroom. Nah, nanti akan muncul kelas yang sudah kita buat sebelumnya di Google Classroom tersebut. Di sini kita sudah membuat kelas dengan nama kelas 7, kita tinggal diklik. Kita sudah belajar menambahkan anggota, bagaimana kita menggunakan forum, apa aja yang bisa kita lakukan di menu forum, kemudian di anggota, nilai, dan lain sebagainya. Sekarang kita ke menu tugas. Kalau sebelumnya kita memberikan tugas berdasarkan materi, kita akan membuat tugas, yaitu tugas kuis. Oke, langkahnya adalah Bapak Ibu semuanya klik menu tugas, kemudian kita create tanda plus ini atau tulisan buat ini, kemudian kita pilih tugas kuis. Nah, di sini kita berikan judul, misalkan kita contoh kuis 1 misalkan. Kemudian kita berikan deskripsi seperti biasa, petunjuknya. Kita masukkan aja, silahkan isi semua pertanyaan yang ada. Ya udah, semua pertanyaan aja gini ya. Kemudian di sini, Bapak Ibu semuanya, kita tinggal pilih buat atau kita blank quiz ya. Di sini juga seperti biasa ada untuk kelasnya, kita untuk kelas berapa aja, apakah semua siswa, hanya beberapa siswa. Di sini poin maksimalnya berapa, kemudian tenggat waktunya berapa, topiknya masuknya kemana. Kita akan masukkan topiknya, misalkan masih di bab 1, ini kuis di bab 1, rubriknya kalau misalnya ada silakan ditambahkan. Setelah itu kita langsung pilih aja blank quiz. Nanti akan diarahkan kepada Google Form, Bapak Ibu semuanya, yang dimana Google Form ini yaitu salah satu fasilitas untuk ya membuat bisa ujian online, pendaftaran online. Nanti kita bahas terpisah. Nah, di sini Bapak Ibu semuanya tolong diperhatikan. Di sini ada nama daripada kuis tersebut. Di sini kita kasih nama dulu. Kuis 1 ya, karena kita sesuai dengan judul yang tadi sudah kita berikan. Kuis 1 seperti ini. Nanti ini akan langsung otomatis. Nah, di sini juga sama. Kuis 1. Ini disesuaikan dengan Bapak Ibu semuanya. Ini merupakan judul dan ini juga sama judul. Nah, di sini Bapak Ibu semuanya silakan berikan deskripsi pada formulir ini. Kita misalkan silahkan kita samakan saja dengan yang tadi.
silahkan isi semua pertanyaan. Seperti itu. Nah, Bapak Ibu semuanya perlu diperhatikan. Bapak Ibu semuanya bisa mengganti template, bisa memberikan suatu banner, kemudian mengganti warna dan lain sebagainya. Apabila Ibu Bapak Guru ingin mengganti template, kita langsung aja ke sini, ke bagian sesuaikan tema, kita klik. Kemudian kita pilih warna yang sesuai, misalkan yang ini, atau misalkan yang warnanya warna biru muda, seperti ini. Bapak Ibu semuanya juga bisa menambahkan header. Silakan upload banner sekolahnya atau template atau banner yang sudah disediakan. Contohnya misalkan saya akan memberikan Nah, yang ini misalkan ya. Kita sisipkan. Nanti ini akan berubah menjadi banner. Nah, seperti itu. Kemudian di sebelah sini, di bagian kanan, di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, ada 6. Ada 6 fasilitas yang diberikan oleh Google Form untuk yang di bagian ini. Belum masih ada banyak di bagian atas. Nah, tanda plus ini adalah untuk menambahkan suatu pertanyaan Bapak Ibu semuanya. Misalkan di sini kita buat dulu pertanyaan. Apa singkatan dari misalkan ya IPS? Ilmu pengetahuan sosial. Kemudian yang kedua misalkan kita copy paste aja. Sosial, L-nya 2 misalkan. Di sini ada U-nya 2. Kemudian kita di sini P-nya 2. Nah, Bapak Ibu semuanya, untuk kuis ini kita harus memilih salah satu jawaban yang paling benar. Agar ketika siswa memilih salah satu jawabannya akan otomatis dikalkulate ya, atau diakumulasikan nilainya. Nah, di sini juga Bapak Ibu bisa memberikan inisial A, B, C, D. Contohnya seperti ini, atau dibiarkan seperti ini tidak apa-apa. Misalkan seperti ini, tapi kalau saya lebih suka seperti ini. Kemudian kita tentukan, untuk menentukan jawaban yang benar, kita pilih kunci jawaban. Kemudian kita berikan dulu poinnya, misalkan kita berikan poin 50. Kemudian kita pilih jawaban yang paling benarnya adalah ilmu pengetahuan sosial. Seperti itu. Kemudian kita pilih selesai. Nah, di sini kita bisa random Bapak Ibu semuanya, ya. Kita bisa random. Caranya adalah kita pilih bagian balet 3 ini. Kemudian kita pilih acak urutan. Nah, nanti setiap siswa akan beda-beda urutan daripada runtutan jawaban ini atau di random. Kemudian karena ini pertanyaan sifatnya harus diisi atau wajib, kita centang. Nanti apabila siswa mengklik tombol submit atau selesai, sedangkan ada salah satu pertanyaan yang belum dijawab, maka tombol submitnya akan memberikan notis bahwa ada soal yang belum diisi. Kemudian untuk menambah pertanyaan, kita pilih tanda plus ini. Seperti ini. Kemudian kita bisa juga memberikan soal kembali. Kita copy paste aja yang ini. Nah, kalau ini IPS, misalkan ini apa yang dimaksud dengan IPA, seperti ini. Kemudian di sini kita pilih ilmu pengetahuan alam. Kita copy paste. Untuk menambahkan kita bisa langsung enter atau bisa langsung klik di sini. Kalau saya lebih sukanya yang lebih enter, lebih mudah. Seperti itu. Kita seperti ini. Kemudian kita enter. Kemudian di sini. Seperti biasa kita pilih jawaban yang benar. Caranya adalah klik kunci jawaban. Kemudian kita pilih jawaban yang paling benar. Kemudian kita berikan poinnya.
Kita tadi 50, kita 50. Ini disesuaikan dengan jumlah soal. Kalau misalkan ada 5 soal, berarti satu soal itu minimalnya 20 atau 2. Tergantung daripada nilai tertinggi dari Bapak Ibu Bapak berikan. Jangan lupa, karena ini sifatnya adalah wajib diisi, kita aktifkan wajib isinya. Nah, kalau Bapak Ibu perhatikan, di sini ada tanda warna bintang merah, artinya di sini adalah wajib isi ya, wajib isi. Jadi tidak boleh dilewatkan oleh siswa seperti itu. Nah, di sini saya tadi sudah jelaskan untuk pertanyaan, namun di sini kita belum memberikan identitas ya Bapak Ibu semuanya. Walaupun ini sebetulnya tidak usah memberikan identitas karena ini langsung akan mengakumulasi nilainya langsung kepada siswa karena ini di classroom. Jadi setiap siswa yang mengklik ini akan otomatis ternilai. Nah, apabila Bapak Ibu semuanya ingin memahami lebih detail bagaimana memahami menu-menu di kelas di Google Form atau Google Form, Bapak Ibu semuanya bisa lihat cuplikan di YouTube saya. Nanti saya juga akan sertakan link deskripsinya. Di sini kita tinggal dituliskan saja Iman Budiman. Iman Budiman. Kemudian di sini ada tutorial tentang cara membuat soal. Kita klik ya Iman Budimannya. Kemudian kita pilih ke video. Kemudian di sini ada tentang cara membuat absensi siswa online. Jadi Bapak Ibu semua silahkan klik aja atau tonton aja untuk lebih memahami apa menu-menu yang ada di sini. Oke. Kita melakukan pratinjau dulu atau kita lihat sebelum kita publish ya. Kita pilih pratinjau. Apakah sudah sesuai atau belum? Nah, nanti yang tampil di siswa itu akan seperti ini. Nah, untuk lebih mudah kita menganalisis jawabannya, kita berikan pembatas ya. Kita klik dulu di sini, di bagian sini. Kita berikan dulu identitas ya. Kita pilih tambah bagian, klik. Nah, di sini adalah bagian baru lagi Bapak Ibu semuanya. Ya, kalau di sini judul, di sini kita membuat bagian lagi. Nah, fungsi bagian ini adalah untuk identitas ya. Identitas siswa. Yang dimana di bawahnya kita tambahkan, kita buat bagian lagi. Sebetulnya di sini juga bisa ya Bapak Ibu semuanya. Oke lah, kita hapus aja yang ini. Kita hapus bagian, atau kita di sini inisialnya adalah soal ya, soal gitu aja, soal. Kemudian di sini kita tambahkan lagi pertanyaan. Kemudian di sini kita berikan identitas siswanya, misalkan nama siswa. Karena nama siswa itu bukan pilihan. Nah, di sini kita bisa rubah. Ada paragraf, kalau paragraf teksnya panjang. Kemudian kalau misalnya pilihan ganda seperti ini tampilannya. Kemudian untuk drop down seperti ini mempunyai fungsi yang berbeda. Karena ini nama siswa itu jawabannya singkat, kita pilih jawabannya singkat seperti itu. Nah, kita wajib isi. Kemudian ini nilainya kita kosongkan karena ini tidak termasuk pada nilai. Apabila ingin menambahkan kelas, Bapak Ibu semuanya tinggal diklik aja. Kemudian di sini kita berikan inisial kelas, kelasnya kelas berapa. Nah, misalkan di sini kelas 7 ya, kelas 7 itu misal A, B, C, D. Nah, Bapak Ibu semuanya tinggal dipilih, misalkan ini kelasnya kelas 7A. Kemudian kita berikan lagi 7B. Nah, untuk pemilihan kelas, kita pilih yang drop down Bapak Ibu semuanya. Tinggal diklik, kenapa? Karena agar tidak terlalu panjang. Seperti ini. Ini juga sama wajib isi. Nah, kita lakukan pratinjau lagi. Maka nanti hasilnya akan dibagi seperti ini. Ya.
apabila kita klik selanjutnya, akan ada notif bahwa pertanyaan ini wajib diisi. Ini fungsinya adalah mencentang daripada wajib isi ini, Bapak Ibu semuanya. Oke, kita isi. Contoh aja, Iman, Budiman. Kemudian kita kelasnya kita pilih. Berikutnya. Nah, seperti ini. Kemudian kita pilih jawabannya. Misalkan kita pilih yang ini, kemudian ilmu pengetahuan alam. Kita kirim. Nah, ini kan tidak langsung tampil nilainya, Ibu ya. Ini bisa diatur untuk apakah nilai akan ditampilkan langsung atau tidak. Kalau ini kan lihat skor langsung ditampilkan. Nah, caranya cukup mudah. Kita pilih ke bagian setelan, klik setelan. Kemudian di sini ada di bagian kuis. Nah, di sini Bapak Ibu semuanya bisa dirubah apakah si responden ini adalah siswa ya yang mengisi jawabannya. Apabila misalkan Bapak Ibu semuanya ingin langsung memperlihatkan nilai, maka checklist saja semuanya. Apabila Ibu Bapak Guru tidak ingin langsung memberikan nilai atau siswa tahu nilainya langsung, maka ini dihilangkan. Biasanya saya langsung di checklist aja, karena supaya langsung si anak itu bisa tahu. Kemudian untuk umumnya, ini Bapak Ibu semuanya, kalau misalkan dibatasi ke satu pengguna, artinya si responden atau siswa tidak bisa mengerjakan kembali. Biasanya saya dihilangkan. Kenapa? Karena di sekolah saya tidak semua anak memiliki handphone. Jadi satu handphone bisa dipakai oleh beberapa siswa. Ya, bagi yang tidak punya seperti itu. Itu terserah disesuaikan dengan kebutuhan Bapak Ibu semuanya. Nah, apabila sudah seperti ini, kemudian nanti kita akan bisa langsung tahu siapa saja yang sudah mengerjakan. Di sini yang sudah mengerjakan namanya Iman Budiman, kemudian kelasnya kelas 7. Kemudian nanti di sini akan ada perolehan nilainya. Oke, kita coba lagi. Yang kedua, kita coba perhatiin jauh lagi. Kita akan isi lagi, misalkan Budi, kelasnya kelas B. Kemudian kita berikutnya, kemudian kita pilih yang mana aja bebas, kemudian kita pilih kirim, lihat skor. Nah, seperti ini. Nah, nanti di sini juga di Bapak Ibu akan menambah respon. Kenapa? Karena ada 2 siswa yang sudah mengerjakan. Yang pertama adalah Iman, kemudian Budi. Kemudian yang selanjutnya, Bapak Ibu semuanya juga bisa langsung rekap nilainya dengan mengklik membuat spreadsheet. Kita klik, kemudian kita buat. Nanti akan langsung membuat file Excel dengan menggunakan Google Sheet. Ya, seperti ini. Ini skornya, kemudian ini namanya, ini kelasnya, dan ini analisis butir soalnya. Mana aja jawaban yang benar dan salah. Seperti itu Bapak Ibu semuanya. Oke, kita kembali lagi. Nah, apabila sudah, kita tinggal langsung kirim. Seperti itu, ya. Oke, ini tinggal di close saja. Nanti di sini Bapak Ibu semuanya langsung dibuat saja. Seperti itu. Oke, kita kirim. Nah, ini kalau udah tidak ada yang perlu dirubah lagi, Bapak Ibu semuanya berarti sudah membuatkan soal. Nah, di sini juga bisa kumpulkan alamat email dan lain sebagainya, bla bla bla. Jadi kita bisa kumpulkan email anak-anak seperti itu. Setelah itu kita pilih tugaskan. Ya, tunggu sebentar. Nah, di sini ada kuis 1. Nanti di siswa itu akan muncul Bapak Ibu semuanya. Nanti akan muncul kepada siswa yang udah masuk ke grup. Oke, kita coba
kerjakan. Oke, karena saya sudah melakukan login atau sudah gabung dengan email yang lain, saya akan coba kerjakan. Saya buka dulu Classroom-nya. Oke, sebentar. Classroom. Oke, di sini ada menu tugas, saya isi dulu. Tugas. Oke. Ya. Oke. Nanti Bapak Ibu semuanya nanti akan bisa dilihat di nilai yang di sini ya. Seperti itu. Nanti di sini langsung otomatis di-input si nilainya daripada di sini. Oke, mungkin itu aja yang bisa saya berikan pada kesempatan kali ini. Jangan lupa nanti kita akan membahas lagi bagaimana cara kita membuat materi. Sebetulnya materi ini sama ya dengan yang sudah saya berikan. Mungkin nanti saya akan membuat lebih spesifikasi bagaimana kita membuat suatu ujian berbasis online dengan menggunakan Google Form. Oke, untuk sesi Classroom ini kita anggap sudah selesai. Apabila Bapak Ibu semuanya belum memahami tentang bagaimana pemahaman tentang Classroom, boleh ditanyakan di kolom komentar atau follow Instagram saya di iman_budiman. Saya Budiman, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.